pembahasan sebelumnya. Apakah suara saya terdengar ya? Soalnya mohon maaf ini agak ribet di sini. Terdengar, Pak. Ya, baik, sebentar ya. Ini baterainya saya colokkan dulu. Baik, materi terakhir kan kita sampai sini ini kan sudah bahas kemarin ya, bahwa di dalam drying itu mungkin ada apa namanya itu kombinasi antara konveksi, radiasi, dan konduksi. Seperti yang mungkin sudah kami jelaskan sebelumnya, yaitu ketika ada suatu solid di sini yang akan didinginkan, kemudian di sini adalah menggunakan apa itu metal, maka yang terjadi apa? Di sini adalah perpindahan panasnya adalah secara konduksi. Mohon maaf, ini belum saya record ya. Jadi di sini ini sudah terlihat ya, anu yang buku textbooknya ya? Belum, Pak. Belum. Jadi ini ada perpindahan, ini ada ketika ada solid metal di sini didinginkan, maka di sini adalah perpindahan panas secara konduksi. Kemudian di sini ada konveksi, yaitu dari aliran gas menuju metal. Kemudian di sini juga ada konduksi ya. Kemudian di sini adalah adanya konveksi. Kemudian di sini ketika ini dipanaskan dengan suatu kayak furnace atau hot radiating surface ini, maka yang terjadi adalah di sini ada radiasi. Sehingga apa? Sehingga nanti total dari panas yang ada, heat transfernya itu adalah perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas radiasi, sama karena adanya konveksi ya. Nanti dari situ nanti saudara bisa menggunakan apa namanya untuk konduksi, berarti kan untuk konveksi itu kan berarti hubungannya dengan H kan, perpindahan panas secara konveksi yang ditransfer massa dan panas. Kemudian T min TS dikalikan dengan A kan HA T min delta T gitu kan ya. Untuk radiasi juga sama, nanti ada H radiasi TR min TS dikalikan HA, di mana HR-nya itu nanti hubungannya dengan emisivitas, sampai nanti didapatkan persamaan yang ada di buku textbook. Untuk contoh soalnya kemarin, seingat saya kan juga sudah dibahas ya. Untuk contoh soal yang ini kan sudah dibahas. Ini sudah kan ya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ke continuous drying. Jadi continuous drying itu ada di 9.10. Coba saudara bisa lihat.
Baik ini. Jadi ini adalah contoh dari gambar 910-3. Jadi 910-3 itu merupakan contoh diagram proses continuous drying. Jadi di sini ada drying, kita anggap ini adalah yang kotak ini adalah drying, dryernya ini ya. Kemudian di sini nanti ada solid, wet solid, di mana ada LS. LS itu apa LS itu? Afif, apa LS Afif? Berat solid. Dry solid ya. Jadi LS ini adalah dry solid ya. Mohon saudara bisa perhatikan. Kemudian di sini ada TS1, kemudian di sini ada X1. Kemudian keluarnya di sini adalah TS2 dan X2. Untuk LS1 itu nilainya lebih besar daripada LS2 atau lebih kecil atau bagaimana Ahmad Habib? Nilai LS di 1 sama LS2 itu lebih besar mana? LS1 atau LS2? Lebih besar LS2, Pak. Kenapa kok lebih besar LS2? Karena apa? Semakin lama itu dry solidnya itu semakin banyak gitu, Pak. Kan setelah proses pengeringan gitu. Baik. Anggun. Ya, Pak. Saudara setuju nggak dengan pendapatnya Ahmad Habib tadi bahwa LS Setuju kalau LS2 lebih besar dari LS1. LS2 lebih besar daripada LS ini. Iya. Saya ingin nyari satu komentar lagi ya, yaitu Ardita. Iya, Pak. Mana? Saya juga setuju, Pak. Setuju. Soalnya dry solid yang kering setelah melewati proses dryer, jadi solid yang kering juga bertambah, Pak. Baik, 3 orang menjawab LS2 lebih besar daripada LS1. Saya ingin tahu satu jawaban yang berbeda. Ada yang punya jawaban berbeda enggak? 3 orang sudah mengatakan LS2 lebih besar daripada LS1. Ada yang punya jawaban? Saudara tadi dijawab oleh Afif kan, bahwa LS itu adalah dry solid. Gimana Afif? Menurut saudara? Kalau menurut saya secara LS1, Pak. Karena LS1. Ini. Iya. Kenapa kok besar LS1? Karena itu arahnya kan dari LS1 ke LS2 ya, Pak. Iya. Sedangkan kalau perpindahan massa itu driving force-nya dari konsentrasi yang tinggi ke rendah gitu, Pak. Tadi saudara mengatakan kan LS itu adalah apa? Apa tadi saudara mengatakan Berat LS dry itu apa? solid. Berat dry solid. Nah, kalau berat dry solid berarti berat kering di sini sama di sini kira-kira gimana? Sama apa beda? Berat dry solid. Ini kan dry solid kan ya. LS itu dry solid, yaitu banyak kilogram per jam dari dry solid. LS kan satuannya kan kilogram per jam untuk dry solid. Berarti kan kondisi solid yang kering. Di sini sama di sini kalau menurut saudara sama apa berbeda ya? Saya Alwi. Iya, Pak. Gimana saudara? Ketika yang menjawab LS2 lebih besar, satu menjawab LS1 lebih besar. Kalau menurut saudara, inilah berat dry solid di sini sama di sini sama apa beda kira-kira? Sama nggak sih, Pak? Cuman kandungan airnya yang berkurang. Jadi
Jadi LS yang ada di sini sama LS yang ada di sini itu adalah sama. Kenapa? Karena LS itu merupakan kilogram dry solid. Dry solidnya kan tetap. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah kandungan airnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa, Pak. Jadi dry solidnya kan tetap. Saudara punya 10 kg misalnya powder. Kandungan air di sini, misalnya kandungan airnya adalah 60%. Kemudian saudara keringkan, memasukkan dryer, menjadi kandungan airnya 30%. Kira-kira berat dry solidnya sama atau berubah? Yang diuapkan kan hanya airnya saja kan ya? Yang diuapkan di dalam di drying ini kan airnya. Sedangkan berat dari dry solidnya di sini kan tetap. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini menggunakan gas, yaitu mempunyai humidity dengan laju G kan ya. Kemudian di sini ada TG2, kemudian di sini adalah H2. Kemudian di sini ada TG1, kemudian di sini adalah H1, gitu kan ya. Ini juga sama ini, lajunya tetap. Tetapi yang berubah adalah nilai humiditasnya. Baik, kalau di sini saudara bisa lihat bahwa aliran dari drying yang ada di gambar ini, yang ada di 932 ini adalah merupakan co-current, counter current. Ini. Ini adalah merupakan counter current, di mana solid masuk di sini adalah LS, suhunya tadi TS1 dan X1, keluar suhunya TS2, X2, kemudian di sini ada gas, kemudian di sini ada TG2, dikurangi 2, kemudian nanti di sini keluarnya adalah TG1 dan H1. Jadi kalau kita lihat sistem seperti ini, katakanlah ini adalah 1, ini 2, di mana nanti Q-nya itu adalah merupakan heat loss-nya ya, panas yang hilang dari dryer. Kalau nanti sistemnya adalah co-current, berarti nanti gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada TS, LS, TS1, X1, kemudian di sini adalah TS2, X2, kemudian di sini gasnya lewat sini. G1, H1, T1, T1, ini nanti G-nya tetap ya. G1, G2 sama. Kemudian ini H2 sama T2, ini adalah G-nya. Kemudian di sini solidnya masuk dengan laju LS ini kilogram dry solid per jam. Kemudian free moisture content itu X1-nya di sini. Kemudian TS1 adalah temperatur solid, wet solid pada 1. Kemudian di sini adalah X2 itu adalah free moisture content setelah keluar dari blender. Kemudian di sini G. G itu adalah gas yang masuk, di mana lajunya adalah kilogram udara kering per jam yang mempunyai humidity H2. Nah, di mana temperaturnya TG2, kemudian tinggalkan di sini ini adalah TG1 dan H1. Kalau saudara lihat di sini sistemnya seperti ini, maka kita menganggap bahwa prosesnya adalah steady state karena prosesnya continue, sehingga untuk material balan itu bisa kita tulis masuknya apa di sini. Yang masuknya ini kan panah kan, ini masuk ya. Ini masuk kan ya. Berarti apa? G dikalikan H2 ditambah dengan LS dikalikan dengan X1 sama dengan G H1 ditambah dengan LS dikalikan dengan X2. Saudara lihat di sini,
ini adalah material bahan untuk moisture. Kalau saudara lihat satuannya ya, ini kan ada kilogram dry air per jam kan. Kemudian humidity itu adalah apa satuannya? Kilogram H2O per kilogram dry air, udara. Berarti ini kan hilang kan ya? Sehingga apa? Sehingga ini adalah nanti satuannya adalah kilogram H2O per jam. Sama juga dengan LS. LS itu adalah kilogram solid. Jadi ini kilogram dry solid per jam. Kemudian X1 adalah free moisture content, di mana free moisture content itu satuannya adalah kilogram H2O per kilogram dry solid. Ini hilang kan, sehingga satuannya adalah kilogram H2O per kilogram solid, sehingga konsisten ini satuannya. Dan sehingga apa? Sehingga ini adalah material bahan untuk moisture. Ini. Kemudian untuk heat balance, balannya disetting temperatur referennya itu adalah 0 derajat. T0 0 derajat. Kemudian kita gunakan sama dengan sebelumnya bahwa entalpi dari gas G aksen ya, biar nggak beda dengan entalpi humidity, itu adalah CS TG min T0 ditambah humidity dikalikan dengan lambda 0. Ini CS-nya ini bisa saudara gunakan yang ada di persamaan 936 ya. Kalau untuk SI itu adalah CS itu sama dengan 1,005 ditambah dengan 1,88H. Kalau untuk yang British itu 0,24 ditambah 0,45H ya. Jadi ini satu apa? Kemudian lambda O itu adalah panas laten dari air pada suhu 0 derajat. Saudara bisa lihat di steam tabel nilainya adalah 2501. Kemudian untuk selanjutnya ini CS-nya pakai 1005 ini ya. Kemudian H entalpi dari wet solid. Ini kan bentuknya kan liquid kan ya. Yang untuk yang apa itu namanya? Jadi kalau saudara lihat di sini, ini adalah entalpi. Jadi kalau G itu menunjukkan gas, kalau S itu menunjukkan wet solid. Ini adalah entalpi dari wet solid, di mana nilainya itu adalah CPS. Ini adalah CP untuk solid. Jadi terus kemudian TS min T0 T referen ditambah dengan X ini tadi apa itu namanya free moisture content. CPA ini C kapasitas dari air, TS min T0. Kenapa kok ada dua? Yang satu ini adalah punyanya solid, yang satu ini adalah punyanya air. Yang ini. Kan masing-masing kan punya CP yang berbeda kan? Sehingga apa? Sehingga dijumlahkan. Ini punyanya solid, kemudian untuk heat balance-nya sendiri itu adalah ini G dikalikan dengan entalpi gas masuk, tadi kan counter current ya. LS dikalikan dengan entalpi solid. Entalpi solid kan tadi ada dua, solid plus air. Air ini air ya, yang ini udara ya. G LS S2 plus G. G-nya kan ada di sini. Kenapa? Karena ini kan statusnya tadi kan keluar kan. Keluar sistem. Kalau sudah lihat gambarnya tadi kan
seperti ini ya. Ini ada LS1, LS PS1, ini PS2, G-nya di sini, H2, ini G, H1, ya G-nya kan tadi sini kan, sehingga masuknya kan 1, 2, keluarnya 1, 2, 3. Di mana Q it loss in dryer for adiabatic process, Q adalah 0. Kalau jika butuh panas tambahkan, maka Q-nya adalah negatif. Jadi bisa saudara lihat di sini contoh soalnya. Jadi ini adalah untuk ibarat. Sebuah continuous counter current dryer akan digunakan untuk mengeringkan 453,6 kg dry solid per jam yang berisi 0,04 kg total moisture dibagi dengan kilogram dry solid menjadi 0,002. Jadi dari X1 0,04 menjadi X2 0,002. Kemudian granular tadi, solid tadi masuk pada suhu 26,7 dan keluarnya itu 62,8 Celcius. Dry solidnya mempunyai kapasitas panas 1,4656 kJ per kilogram, yang mana diasumsikan konstan. Maksudnya diasumsikan konstan ini masuk dan keluarnya dianggap sama gitu, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Kemudian pemanas udara atau udara keringnya itu tadi masuk pada suhu 93,3 yang mempunyai humidity 0,01. Kemudian meninggalkan dryer pada suhu 37,8. Hitunglah laju dari udara dan berapakah humidity keluar dari drying. Diasumsikan tidak ada panas yang hilang di dalam dryer tersebut. Jadi kalau saudara lihat di sini sistemnya adalah seperti ini ya. Tadi counter current ini, continuous counter current. Ini tadi LS. LS-nya itu adalah sebesar 453,6. Kemudian di sini ada X1-nya itu 0,04. TS1 di sini adalah 26,7 derajat Celcius. Kemudian memasukkan dryer di sini menjadi X2-nya itu 0,002. Kemudian TS2-nya ini adalah 62,8 derajat Celcius. Kemudian CPS-nya ini konstan ya. Ini nilainya adalah 1,465 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian digunakan udara kering, di mana karena ini counter current, maka di sini TG1-nya itu adalah 93,3. Kemudian humidity-nya, ini H2. H2-nya itu adalah 0,01. Kemudian keluarnya di sini TG1 itu adalah 37,8. Terus kemudian kita tadi membuat neraca material balan. Material balan untuk moisture. Jadi kalau kita lihat sistemnya seperti ini, tadi Q-nya kan tidak ada kan, dianggap nggak ada Q. Jadi Q-nya di sini nggak perlu ditulis.
Material balannya itu apa? Pertama adalah G masuk dikalikan H2, entalpi kedua, humidity ditambah dengan LS dikalikan dengan X1, karena LS1, G1, G2 kan sama, terus LS saja nggak apa-apa. Terus kemudian di sini adalah keluarnya G dikalikan humidity 1 ditambah dengan LS dikalikan dengan X2. G-nya belum diketahui. Terus kemudian hanya ini 0,01 ya. Ditambah LS-nya tadi kan sudah dicek bahwa rumusnya ini sudah betul ya. 453,6. Kemudian X1-nya ini ada 0,04. Sama dengan G-nya nggak diketahui. Humidity 1 keluarnya di sini kan yang ditanya tadi. Ini yang ditanya. G dikalikan H1. Kemudian ditambah dengan LS-nya 453,6 dikalikan dengan X2-nya 0,02. Jadi di sini ada dua persamaan yang tidak diketahui, yaitu G sama H1. Sehingga apa? Sehingga kita perlu membuat energi balan atau entalpi balan. Energi balannya di mana nanti energi balannya itu adalah G dikalikan dengan H. Kayak saya kasih di buku dikasih aksen ya. Hg2 ditambah dengan LS dikalikan dengan humidity solid padat 1 sama dengan G dikalikan dengan Hg aksen 1 ditambah dengan LS dikalikan dengan HS2. Karena G-nya kan tadi ya anggap 0. Baik. Kemudian dari sini nanti saudara bisa ini. Dari sini saudara bisa lihat bahwa untuk nilai Hg2 itu adalah sama dengan apa? Sama dengan CS dikalikan dengan TG2 min T0 ditambah dengan H2 dikalikan dengan lambda 0. Nanti ketemunya adalah Hg2-nya itu 120,5. Kemudian yang untuk yang gas ini, exit gasnya ini, maka Hg1 itu adalah sama dengan CS TG1 min T0 ditambah dengan H1 kali lambda 0. CS sendiri tadi itu kan sama dengan apa? Sama dengan 1,005 ditambah dengan 1,88 dikalikan dengan humidity. Ini untuk SI unit ya. Kemudian TG2 tadi masuknya kan sini 93,3. Kemudian T0 adalah T referen. Kemudian ditambah dengan humidity keduanya sudah diketahui yaitu 0,01 dikalikan dengan panas latennya. Laten tadi pada temperatur 0 kan 2501 ini. Sehingga nanti didapatkan Hg2-nya adalah 120,5. Ini untuk ini. Kemudian untuk yang gas keluar sama dengan CS TG1 min T0 ditambah H1 kali lambda 0. H1-nya kan tidak diketahui di sini. H1-nya tidak diketahui. Kemudian lambda 0-nya sudah ada, sehingga nanti persamaannya menjadi, kalau disederhanakan kan nanti jadi ini. 1 ini plus H1 kali ini, plus ditambah H1 ini, sehingga nanti menjadi 37,9 ditambah 25,72. Untuk solid, itu adalah entalpi solid kan tadi ada 2. Ini adalah entalpi untuk solidnya sendiri, yang ini adalah entalpi untuk air. Jadi untuk solid yaitu CPS, jadi kapasitas panas solidnya sudah dianggap konstan yaitu 465. CS1 masuknya di sini 26,7. Kemudian T0, T referennya adalah 0 ditambah dengan X1. X1-nya kan 0,04 ini. 0,04. Kemudian CP-nya adalah 4,18. CP-nya yang 1 kalikan T ketemu nilainya sekian. Kemudian yang kedua ini HS2 PP kalikan ini ketemunya 92,3. Nah, dari sini nanti saudara bisa substitusikan persamaan yang ini
untuk energi balan tadi kan G dikalikan dengan entalpi jadi G ini dikalikan dengan masuk berarti entalpi udara pada kondisi 2 ditambah dengan Ns dikalikan dengan entalpi solid pada kondisi 1 kemudian sama dengan G dikalikan entalpi gas udara pada kondisi 1 ditambah dengan LS dikalikan entalpi solid pada kondisi yang kedua. Nanti dapatkan persamaannya seperti ini ya. G120 kemudian 456. Lah, ini ada dua yang tidak diketahui yaitu G sama H1. Kemudian ini saudara substitusikan ke dalam persamaan ini tadi. Nanti didapatkan dari persamaan ini tadi sama yang ini dapatkan nilai G-nya 116, kemudian H1-nya adalah 0,024. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Saya ingin bertanya. Kenapa? Saya ingin bertanya silakan. Untuk apa namanya? Tadi kan ada tipe counter current sama co-current. Itu apa namanya? Aplikasinya saat gimana tuh Pak, pakai co-current sama pakai counter current? Itu nanti tergantung kontaknya ya. Kalau saudara di TMP itu kan untuk sistem pemanas dengan menggunakan co-current itu akan didapatkan luas perpindahan panas yang kecil. Masih ingat nggak dulu? Jadi kalau hubungannya dengan delta T itu ya. Kalau saudara lihat di rotary drying, dalam rotary drying itu rotary dryer seperti ini kan feed kan masuk dari sini ya. Ini diembuskan apa namanya itu udara kering dari arah yang berlawanan. Untuk yang rotary dryer ini hampir semua yang diaplikasikan itu adalah yang counter current. Kenapa? Karena ini kan feed masuk ke sini, nanti kan di sini kan ada muter ini kan ya. Sehingga ada sudut elevasinya di sini. Terus kemudian kalau ini nanti diaplikasikannya misalnya ke current sama-sama seperti dari sini kan berarti kan otomatis resident time di sini kan semakin cepat ya. Karena apa? Karena kan ini diembuskan blower kan ya. Kalau di sini kan enggak. Kalau ini masuk di sini, kemudian di sini nanti muter ya. Ini yang untuk yang rotary drying. Kemudian nanti ditangkap karena ada sebagian solid akan terbawa oleh gas tadi sehingga apa? Sehingga nanti perlu ditambahkan cyclone di sini untuk memisahkan antara solid yang terikut dengan udara. Udaranya bisa dikeluarkan ke luar. Sedangkan kalau di sini nanti, karena kalau di dalam industri kadang kalau rate blowernya terlalu tinggi ini dan juga misalnya densitas partikel yang wet solidnya itu rendah, otomatis banyak sekali nanti yang akan terikut keluar ya. Nah kalau misalnya ini pabrik, terus kemudian ini ikut keluar, kemudian di sini jalan raya kan bisa mengganggu lingkungan. Itu biasanya seperti itu. Nah kalau dalam proses heat transfer sendiri, dulu mungkin saudara pernah ingat menggunakan ada misalnya seperti ini sistem, ada yang co-current, ada yang counter current. Nah, kalau untuk counter current itu biasanya akan didapatkan luas perpindahan panas yang lebih kecil counter current daripada yang co-current. Hubungannya apa? Nanti hubungannya dengan driving force dari gradient temperatur ya. Gradient temperatur ya. Ingat mungkin saudara dulu waktu di TMP kan ada yang seperti ini ya gambarnya ya. Ada yang delta T1, delta T2 gitu kan ya. Kan nanti kan V sama dengan
UA delta T gitu kan ya. Berarti A kan sama dengan heat U delta T. Lah, kalau nanti ini delta T-nya besar, otomatis nanti di sini A-nya itu adalah kecil gitu ya. Kalau yang di TMP dulu kan seperti itu. Lah, ini nanti kan ada delta TLM, delta TLM kan diferensiasinya kan besar ya, karena perbedaan itu kan, sehingga menyebabkan apa namanya luas perpindahan panas untuk kokaron itu lebih kecil dengan kondisi yang sama loh ya. Kondisi semuanya sama, yang bedakan hanya counter current sama kokaron saja, maka didapatkan A yang lebih kecil. Kalau untuk di dalam drying sendiri ini juga seperti itu. Nanti kita saudara bisa lihat di dalam rotary dryer khususnya, ini kebanyakan prosesnya adalah menggunakan yang sistem counter current. Jadi gasnya dihembuskan, di blow ke atas, kemudian feednya dikontakkan di sini. Loss kontaknya kan jadi lebih besar. Baik, mungkin itu. Berarti karena loss kontaknya besar itu, jadi pembahasannya banyak yang di counter current ya Pak? Kalau di rotary drying, kebanyakan memang ini tadi. Kalau misalnya ini kan feed masuk di sini, kemudian ini kan feednya ini kan dikasih sudut elevasi kan biar jatuh ya. Kalau nanti di sini dikasih aliran secara kokaron, otomatis apa yang terjadi kalau menurut saudara? Ini feed masuk, di sini ada blower, ada udara dikasih blower, dihembuskan blower gitu kan ya. Jadi apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira? Pemanasan berkurang. Residen kontak antara solid sama udara keringnya lebih besar mana dengan yang udara keringnya masuk dari sini kira-kira? Lama kontak. Dari yang bawah, Pak. Dari yang bawah. Belakang. Nah, di sini kan soalnya kan di sini ada sudut kemiringan kan. Dan juga biasanya di sini kan ada outlet lubangnya. Kalau untuk yang counter current seperti yang ada di itu, seperti ada yang di mana itu? Seperti yang ada di proses continuous tunnel itu ya. Ini juga hampir sama, rata-rata yang digunakan itu adalah yang ini feednya masuk, kemudian di sini adalah yang udara keringnya gitu, dihembuskan. Nanti di sini ada tempat untuk keluaran udara kering sama solid yang berikut, nanti baru dipisahkan dengan apa namanya cyclone. Jadi rata-rata kebanyakan sih memang banyak menggunakan yang counter current. Alasannya karena diharapkan kontaknya itu lebih besar. Lama kontak antara material dengan apa namanya itu dengan udara keringnya itu biar lebih lama. Terima kasih Pak. Terus kemudian kita lanjutkan, kita masuk ke tadi kan cuman sekali langsung dibuang gitu kan ya. Tetapi kalau di sini saudara bisa lihat bahwa ini adalah dryer. Ini dryer, ada wet solid masuk di sini, kemudian di sini keluar sebagai dry solid. Nah, kemudian saudara bisa lihat di sini bahwa ini adalah udara yang digunakan untuk media pemanas di sini, pengering. Keluar di sini akan disirkulasi lagi, kemudian dikontakkan atau ditambahkan dengan udara fresh air ya, atau udara yang segar lah, udara yang baru. Kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam heater, kemudian setelah heater nanti apa namanya itu dipakai lagi untuk sebagai drying di alat sini.
Jadi saudara bisa lihat, kalau saudara bisa lihat di sini nanti, ini katakanlah humidity-nya adalah H4. Ini TG4, ini humidity-nya adalah 4. Berarti nanti di sini ada humidity kedua dan TG2. Kalau saudara ya di sini humidity 2 dan di 5 ini sama apa enggak kira-kira? Humidity ada di 2 dan 5 sama enggak? Sama beda kira-kira? Sama, Pak. Sama ya. Ini humidity-nya itu adalah humidity 2 sama dengan humidity 5. Kemudian di sini ada TG1 dan humidity 1. Terus kemudian di sini sama nggak kira-kira? Ini humidity-nya berapa ini di sini? Ketiga. Ini sama nggak dengan H1 di sini? Berbeda, Pak. Berbeda. Kenapa kok ini berbeda? Karena di sini ada campuran dari humidity 2 atau humidity 6 itu sama dengan humidity 2 sama dengan humidity 5 ditambah dengan H1. Berarti nanti saudara nyari humidity campuran di sini berapa. Suhunya juga beda nanti ya. Di sini ada TG3 sama H3. Sekarang H3 sama H4. Humidity-nya sama apa beda? Sama, Pak. Kenapa kok sama? Karena tidak ada ini lagi campuran apa? Tidak ada masukannya lagi selain dari. Di sini kan dipanaskan ya. Di sini ada heater, dipanaskan. Berarti apa kira-kira? Fatima tadi ya, H3 sama dengan H4. Alasannya apa ya? Ada campuran atau yang lain? Ada berpendapat lain? Karena apa? Untuk uap airnya itu masih belum teruapkan untuk di heater. Jadi H3 sama H4-nya sama. H3 sama H4-nya sama karena kan tidak ada perpindahan apa-apa kan ya. Yang terjadi apa? Suhunya saja dinaikkan. Kalau saudara lihat itu loh yang di humidity chart itu loh ya. Kalau di humidity chart itu kan seperti ini ya. Atau saudara punya 30 derajat gitu kan ya. Dipanaskan sampai misalnya 90 gitu kan, humidity-nya kan tetap sama kan ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda. Yang berbeda apa kira-kira? Yang berbeda apanya? Jadi saudara punya 30 derajat, dipanaskan sampai suhu 90 derajat. Humidity-nya kan tetap sama ya. Yang berbeda apa kira-kira? Widya Kurniati. Iya, Pak. Saudara tadi kan di sini dijelaskan, temannya menjawab ketika ada udara dimasukkan heater yang berubah adalah suhunya, humidity-nya tetap. Setuju ya saudara ya? Iya, Pak. Terus kemudian yang berubah apanya ini? Saya sudah memberikan gambaran ini. Ketika misalnya suhunya 30 di sini naik, panaskan pada suhu sampai 90. Terus kemudian humidity-nya kan tidak ada perubahan. Tetap. Yang berubah apa? Kalau mau menurut ini, grafik ini. Tommy. Suhunya, Pak. Suhunya. Oh, kalau suhu pastilah. Dari 30-90 kan pasti berubah suhunya. Selain itu apa? Selain itu? Izin mencoba menjawab, Pak. Iya. Persen humidity-nya yang berubah, Pak. Soalnya bergeser dari kiri ke kanan itu, Pak. Nah,
Yang berubah adalah percentage humidity atau percent humidity. Kalau nilai humidity-nya tetap. Yang berubah adalah percentage humidity. Saudara kan di apa itu namanya? Di itu loh. Di physicometric chart itu loh, ya kan? Saudara kan ada ini ya, yang gambar-gambar seperti ini kan ya. Ini adalah apa? Ini adalah percentage humidity. Ini percentage humidity. Ini berubah. Kenapa? Ini misalnya katakanlah di awal 80 nanti akan berubah menjadi 20 atau berapa gitu kan ya. Di mana percentage humidity itu sama dengan apa? Percentage humidity itu sama dengan apa? Ahmad Habib. Terus humidity apa? Humidity pada kondisi saturated. Ini kan ya. Jadi yang hanya ini tetap nanti nilainya. Yang berubah adalah percentage humidity. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian ini campuran oke. Kemudian kalau dari sini maka saudara bisa membuat apa namanya itu raca massa material balan. Material balannya nanti ada dua. Material balan yang ada di heater, yang ada di heater sini. Material balan yang ada di heater, di dryer, dan juga material balan yang ada di heater. Saudara bisa cek nanti sebagai contoh ya. Maka pertama kita membuat sistem yang ada di sini. Enggak apa, ini sistem 1 ya, katakan sistem 1. Maka neraca mes balan untuk di dryer itu adalah apa? Masuknya itu apa? Masuknya kan ini. Berarti masuknya ini itu sama dengan laju yang mana? Ini kan tadi ada G6 ya kan? Ini G6, ini ada G1. Sehingga apa? Di sini itu lajunya adalah G6 ditambah dengan G1. Sehingga masuknya apa? Masuknya kan di 4. Nah ini kan sama, G6 plus G1. Sehingga untuk di dryer, G6 ditambah dengan G1 dikalikan dengan humidity. Humidity di mana? Humidity di 4. Kenapa? Karena humidity di 4 dan di 3 kan sama ya. Kita anggap humidity yang di 4. Ditambah, masuknya apa? LS dikalikan dengan X1. Kemudian keluarnya apa? Keluarnya di sini, di 2. Di 2 kan sama lajunya. G6 ditambah dengan G1 dikalikan dengan H2. Terus keluar lagi apa? LS yang ada di sini. Yaitu nanti nilainya adalah LS dikalikan dengan LS dikalikan dengan X2. Untuk di heater juga sama nanti ya. Di heater ini yang kedua itu adalah masuknya itu apa? Yang di heater itu adalah G1 masuknya ditambah dengan G6. G1 dikalikan H1 ditambah dengan G6 dikalikan dengan H6. Atau H6 itu kan sama dengan H2 ya. H6 itu sama dengan H2. Keluarnya apa? Keluarnya adalah G1 ditambah G6 dikalikan H3. H3 itu sama dengan H4. Baik, untuk continuous counter current drying equation-nya untuk falling rate. Baik, ini tidak ada contoh soal di sini ya. Coba saya cek di dulu biar lebih paham. Saya cek di buku itu ada soal nomor berapa ya. Ini hari ini insya Allah kita selesaikan untuk drying.
Minggu depan kita sudah pindah ke humidification. Itu minggu depannya lagi kuis drying. Jadi minggu depan kita materi karena mohon maaf, kelas ini apakah ada yang sudah mengambil tugas akhir ya? Ada nggak? Halo? Belum, Pak. Belum, baik. Kalau belum berarti Jumat minggu ke-11, minggu depan kita isi materi, minggu depannya kita kuis. Karena minggu depannya itu banyak apa namanya itu ujian progresi. Ini saya carikan dulu soalnya kira-kira yang cocok ya. Soal yang cocok, kita cek di sini. Ya kelihatan ini kan bukunya ya. Ini halaman soalnya itu 635. Ini jauh berapa? Material enabelan konsistensi dryer nanti mungkin bisa dibahas dengan Bu Tetris ya ini ya. Repeat 10 tetapi perubahannya ini bisa 915 dibahas dengan Bu Tetris. Yang ada circulation itu yang mana ya? Yang tadi kan sudah contoh soalnya ya kan yang kontinu ini nih 916 ini ya. Baik, untuk 916 ini saudara bisa lihat bahwa air circulation in condenser. The wet feed material continuous dryer contains di sini continuous dryer. Continuous dryer standard flow. The dry product leave rate fresh air system. Okay, the moisture. Baik, berarti gambarnya mungkin mirip dengan yang tadi ya. Jadi di sini ada heater. Kemudian di sini kan tadi kan continuous ya. Di sini ada dryer. Di sini ada feed masuk. Kemudian ini tadi disirkulasi. Sirkulasi, kemudian ini ada satu. Gambarnya seperti ini ya. Jadi feed wet material continuous dry. Atau saya aja. Saya share screen di whiteboard aja ya, biar nanti saudara silakan baca di bukunya ya. Baca di buku textbooknya. Jadi ada cara baca dulu bukunya.
Yang 10,6 tadi. Jadi the weight contains daya 50% air. Jadi di sini ini kan ada weight solid tadi ya. Weight solid mengandung 50% air. Kemudian on basis of dry menjadi 27%. Produk yang sudah dikeringkan, lajunya ya kan, the dry product lift rate 907. Mohon maaf, untuk yang dulu Tommy. Ya Pak. Ini kan ada weight solid 50% menjadi 27%. Ini 50% ini apanya ini? X1 atau gimana? Iya Pak. X1, berarti ini X1 ya? X1 50% menjadi X2. X1-nya berarti 0,5, yang ini 0,27 gitu ya? Baik. Terima kasih. Baik, Dalwi. Ya, Pak. Saudara setuju nggak itu? X1-nya 0,5 itu? X2-nya 0,27. Setuju nggak? Tidak, Pak. Kalau tidak, berapa X1-nya? Harusnya Saudara perlu ingat bahwa definisi dari X1 itu adalah apa? Definisi dari X itu apa? Definisi dari X. X itu adalah apa? Free moisture, ya kan? Di mana nilainya itu adalah, tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini kebetulan kita bahas soal ini karena di buku tidak ada contoh soalnya ya. Kita bahas ini kenapa? Karena tadi di dalam material balan, kan tadi kan ada heater kan? Kan kita sudah bahas tadi. Di sini katakanlah LS, ada X1, di sini ada LS, X2, TS2, kemudian di sini ada G, di sini ada H1, G2, A2, TG2, di sini ada G, TG2, TG1 sama H1. Untuk material balan tadi itu adalah apa? LS dikalikan dengan LS1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan masuknya apa? G2 atau G dikalikan dengan H2 sama dengan LS dikalikan dengan X2 ditambah dengan G dikalikan dengan H1. Ini adalah apa? LS itu adalah dry solid. Tadi kan sudah. Kilogram dry solid per jam. X1-nya tadi apa? Kilogram H2O per kilogram dry solid. Ini kan hilang. Sehingga ini adalah neraca massa untuk moisture. Berarti di soal ini kan dijelaskan bahwa berisi 50% air. Berarti 50% ini beratnya siapa? Gimana saya Dalwi? 50% ini berarti apa? Saya Dalwi. Saya Dalwi. Iya, Pak. Tidur lah. Tidak, Pak. Berarti 50% ini apa? Kandungan airnya, ya, Pak. Kandungan air. Nah, kandungan air apakah itu sama dengan X1? Tidak, Pak. Tidak. Berarti nyari X1-nya gimana?
di Saudara kan di sini kan sudah ada X1 adalah kilogram H2O dibagi dengan kilogram dry solid, ya kan? iya Pak. Berarti Berarti dibagi LS ya Pak. Apanya dibagi LS? Itu kandungan airnya tadi. Dibagi LS loh. Kenapa harus dibagi LS? Wong X1 itu adalah kilogram H2O dibagi dengan kilogram dry solid, gitu kan ya? X itu kan itu, free moisture itu kan definisinya kilogram H2O dibagi dengan kilogram dry solid. Berarti kalau di sini ada moisture kontennya 50%, berarti kilogram H2O-nya berapa? Anggun, berapa Anggun? Itu Pak, 0,5 dibagi 0,5 dibagi 1 min 0,5. 1 min 0,5 dari mana? Satunya itu kan berat totalnya Pak. 1 min 0,5 itu nyari solidnya Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya. Jadi ini kan kilogram H2O-nya. Kalau kita asumsikan 50% 1 kilogram, berarti kan berat H2O-nya kan 0,5. Kemudian ada dry solid. Nah, dry solidnya berapa? Tadi kita asumsi basisnya 1, berarti dry solidnya ya dikurangi dengan air, sehingga 0,5 dibagi dengan 1 min 0,5, berarti X1-nya itu adalah 1. Jadi di sini X1-nya itu bukan 0,5, tetapi X1-nya adalah 1. Untuk X2-nya gimana? X2-nya juga sama. Gimana, Anggun? X2, Anggun? 0,27 dibagi 1 min 0,27 juga, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mohon bantuan untuk dihitungkan ini berapa ini nilai X2-nya ini ya. Bentar, Pak. ,37 Pak. 0,37. Kemudian di sini di soal dijelaskan bahwa dry product dengan laju 907,2 ya. Berarti di sini LS-nya berapa? LS-nya berapa di sini berarti? Kan keluar. Berarti LS-nya berapa di situ? Jadi kan produk yang keluar dari drying ini rate-nya adalah 907,2 kg per jam. Berarti LS-nya berapa? Ardita. Iya, Pak. Berapa LS-nya? LS-nya berarti 907,2 kg per jam dikali dengan 0,73, Pak. Dari mana 0,73? Dari yang 100% dikurangi yang wet. Kan tadi kan di sini 27% ya? Iya, ya, Pak. 27% adalah moisture-nya kan ya? Iya. Untuk fraksi dari dry solid-nya adalah 0,73. Sehingga nilainya adalah berapa ini? Mohon dihitung. Sebentar, Pak. 662,26, Pak. Kilogram dry solid per jam ya. Baik, terus kemudian dari sini kita akan menghitung material balan. Pertama adalah material balan untuk dryer di sini.
Jadi material bahan untuk dryer. Kita tahu bahwa kita sudah tahu data-datanya di sini untuk QSM itu sistem ini suhunya 25,6 ya di sini ya. Ini satu kan, ini satu. Kemudian ini dua, misalnya ya. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 gitu ya misalnya ya. Berarti TG1 itu 25,6. Terus kemudian humidity-nya sudah diketahui juga. Humidity-nya adalah 0,007 ya. Kemudian meninggalkan dryer pada suhu 37,8. Ini suhunya 37,8 ya di sini. Ini G4 atau 5 atau 6 ini ya. Ini kan 37,8 Celsius. Humidity-nya di sini adalah 0,02. Berarti otomatis nanti humidity di sini juga sama ya. Berarti humidity di sini di 0,02. Kemudian TG di sini, TG6 itu adalah sama dengan 37,8 derajat Celcius. Ini masuk dryer, TG3-nya ini adalah TG3-nya ini masuk dryer itu 65,6 ya. Kemudian entalpi yang di 3 sini, entalpi 3-nya itu 0,01 ya. Di sini 0,01 sudah, berarti sudah datanya sudah masuk. Solid masuk pada suhu 26,7. Dan keluarnya juga sama 26,7. Hitunglah berapa kebutuhan dari ini G1 ini. G1-nya berapa? Kemudian persen air yang meninggalkan dryer yang direcycle berapa. Baik. Dari sini saudara perlu membuat neraca massa di dryer. Untuk neraca massa di dryer itu berarti masuknya itu adalah apa? Masuknya itu G3 ya. G3 dikalikan dengan H3 ditambah dengan LS dikalikan dengan X1 sama dengan G4 dikalikan dengan H4 dikalikan dengan ditambah dengan LS dikalikan dengan X2 gitu ya. Dimana nanti untuk G3 di sini itu kan sama dengan G1 plus G2 ya. G3-nya di sini ini kan sama dengan G1 plus G6. Sorry, G1 plus G6. G1 plus G6 dikalikan dengan H3 ditambah dengan LS X1 sama dengan G4-nya juga sama ya, G1 plus G6 dikalikan dengan H4 ditambah dengan LS dikalikan X2. Kemudian untuk ini diketahui ya, entalpi 3-nya diketahui, kemudian LS-nya diketahui, X1-nya diketahui, G1 tidak tahu, G6 tidak tahu,
Terus kemudian H4-nya tadi tahu 0,02 tadi ya. Ini tahu, ini LS tahu, ini tahu. Berarti ada dua persamaan yang tidak ada, dua variabel yang tidak diketahui, G1 dan G6. Kemudian kita mencari raca massa air yang ada di heater. Berarti yang ada di heater itu kan G2, berarti kan sama saja ya. G1 dikalikan dengan H1 ditambah dengan G6 dikalikan dengan H6 sama dengan G1 ditambah dengan G6 dikalikan dengan H keluarnya H3 berarti ya di sini ya. G1-nya nggak tahu, H1-nya kan tahu tadi ya. G1 dikalikan 0,007 ditambah dengan G6. G6-nya nggak tahu, H6-nya 0,02. Ini G1 plus G6 dikalikan H3. H3-nya tadi tahu 0,01. Sehingga apa? Persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2 ini disubstitusikan sehingga dapatkan nanti nilai G1 berapa, kemudian G6-nya berapa. Ini pertanyaan pertama kan diminta untuk menghitung G1, nah sudah dapat di sini G1. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa air yang meninggalkan dryer yang di-recycle. Jadi kalau yang di-recycle berarti kan nanti ketemunya G6 ya. G6 dibagi dengan G6 dibagi berapa yang di-recycle terhadap G1 ya. Calculate persen berapakah yang di-recycle yang masuk sini. Berarti kan sama dengan persen recycle-nya kan nanti G6 dibagi dengan G1 plus G6 dikalikan dengan 100%. Nanti ketemu nilainya berapa. Kemudian yang ketiga, hitunglah panas di dalam dryer. Jadi kita harus menggunakan raca energi ya di dryer. Masuknya apa tadi? Masuknya adalah LS dikalikan dengan entalpi solid pada kondisi 1 ditambah dengan masuknya apa? G3 itu kan sama dengan G1 plus G6. Jadi nanti ini kan tahu. Ini itu sama dengan G3. Jadi G3 dikalikan dengan entalpi pada kondisi gas pada 3 masuk kan sama dengan keluarnya apa? Keluarnya adalah LS dikalikan dengan HS2 ditambah dengan G3 dikalikan dengan entalpi pada kondisi 4. Hg4 ini ditambah dengan yang hilang yaitu Q apa ini? Q gitu aja. Untuk mencari HS1 tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa untuk HS1 itu nilainya itu adalah 1 entalpi pada solid dikalikan dengan TS1 min T referen ditambah dengan X1 dikalikan dengan CPA TS1 min T referen. Sama yang HS2 juga sama. Sedangkan untuk yang Hg1 itu sama dengan Hg1 itu sama dengan Hg itu CS juga ya. CS dikalikan dengan TG min T0 ditambah dengan H dikalikan lambda 0. Tadi kan temperatur referen pada suhunya 0 derajat, maka lambda 0-nya nilainya adalah 2501 ya. Kemudian CS sendiri itu sama dengan CS itu sama dengan 1,005 ditambah dengan 1,88. Nah, dari situ nanti saudara
sudah dapat semuanya, sehingga nanti saudara akan mendapatkan nilai dari Q-nya. Q-nya itu berapa? Ini untuk kilosnya ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk detail angka-angkanya mungkin bisa saudara kerjakan sendiri di rumah. Nanti mohon maaf yang kemarin saya belum sempat posting tugas di Classroom ya. Bentar, saya di Tetris mungkin sudah ada belum? Oh, sudah ada. Sudah ada, Pak. Bu Tetris nanti Bu, tadi karena di sini ada teori, tidak ada contoh soalnya di buku, maka saya coba membahas sekilas yang untuk recycle ini, Bu. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin bisa dibahas soal-soal yang ada di itu, Bu, tentang perkonduksi, konveksi, sama radiasi. Kemarin hanya contoh soal di buku, yang di problem belum sempat kami baca. Kemudian continuous dryer itu di buku juga ada. Itu bisa dibahas setelah ini, Bu. Iya, Pak. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang ditanyakan tentang ini? Jadi mohon nanti saudara perlu berhati-hati. X1 adalah free moisture, kilogram H2O per kilogram dry solid. Kalau nanti di soal muncul jebakan-jebakan seperti itu ya mohon berhati-hati ya. Kemudian LS juga mohon berhati-hati juga. LS itu adalah kilogram dry solid per jam. Kemudian saudara boleh tadi seperti yang saya sampaikan bahwa humidity di heater sebelum dan sesudah heater itu adalah sama ya. Yang berbeda adalah percentage humidity. Mungkin saudara nanti kalau menghitung, kenapa? Karena yang digunakan di dalam persamaan ini adalah humidity ya, bukan percentage humidity. Saudara perlu perhatikan sekali lagi hal-hal yang mungkin dasar-dasar, konsep dasar dalam perhitungan. Kemudian sebagai tambahan informasi, kalau di dalam rotary dryer itu ada NTU ya. Itu nanti saudara tentukan bahwa nilainya harus berapa gitu. Kalau yang di buku Perry ya, Perry handbook itu kan ada ringnya itu NTU-nya nilainya berapa, sehingga nanti kalau rate-nya terlalu besar nanti jadinya panjang itunya. Desain dryernya jadi panjang. Antara 1,5 sampai 2,5 gitu ya. Saudara bisa cek di buku textbook di Perry ya. Itu nanti dalam perhitungan rotary, kalau saudara misalnya di desain pabrik menggunakan menggunakan rotary dryer, saudara harus menentukan itu NTU-nya berapa dulu. Jadi rata-rata ya sekitar 2 gitu-gitu. Karena nanti itu berhubungan dengan desainnya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini kurang 10 menit sebenarnya, tapi kurang 9 menit. Tapi mungkin saya akhiri dulu, nanti bisa dilanjutkan Bu Tetris. Nanti 9:30 ada rapat Bu Tetris, jadi bisa kalau mau 5 menit sebelumnya mohon bisa diakhiri. Bu Tetris saya jadikan host dulu Bu. Oh iya Pak. Ini saya stop dulu yang saya. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Bu Tetris. Saya izin live ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, akan saya lanjutkan ya. Minggu lalu kan sudah saya kasih PR, cuman belum saya buat slotnya. Kalau nggak salah tuh falling rate sama yang combine heat transfer ya. Coba bisa diinfokan ke saya nomor berapa ya PR-nya? Kalau nggak salah itu 981 sama satunya lagi nomor berapa ya? Saya lupa. 971 Bu. Oh 971. Iya. Yang apa namanya yang combine itu enggak ya? Yang 981 itu enggak ya? Kayaknya sih juga karena dia seingat saya kok jelasin yang 981. Iya 971 sama 981 Bu. Nah, iya. Berarti ada 2 nomor.
Boleh silakan, siapa yang kira-kira mau menjelaskan nomor 981 atau 971 bisa tulis nama sama NRP di Zoom chat supaya bisa saya record siapa saja yang menjelaskan. Ya, monggo. Gantian ya, kan tadi kan Pak Kusdianto sudah menjelaskan panjang, sekarang waktunya asistensi, berarti mahasiswa harus banyak aktif berdiskusi. Saya mau Ada yang mencoba mau? 971, Bu. Oke, boleh. Tulisin nama sama NRP sama nomornya ya, Mbak Saida ya ini. Supaya nanti bisa saya record di catatan saya kan. Ada yang namanya nilai tugas gitu ya. Salah satunya ya poin keaktifan itu yang perlu saya tahu. Sekarang 981 masih ada satu nomor, kira-kira siapa yang mau? Kalau enggak ada nanti saya tunjuk secara random. Dipersiapkan aja dulu filenya ya. Untuk PR yang ini yang 971 dan 981 sudah saya buatkan slotnya, nanti jadi apa namanya, setelah kelas ini kan sudah dibahas, langsung saudara upload aja, atau sekarang diupload di Classroom itu sudah ada. Terus untuk yang continuous drying, untuk kita bahas minggu depan, kalian latihan dulu. Itu tadi kalian mengerjakan kan tadi ada yang dijelaskan sama Pak Kusdianto tapi belum selesai ya, yang 9, 10, 6 kan yang dijelaskan sama Pak Kusdianto. Nanti saya perbaiki dulu yang di Classroom-nya biar jelas. Oke. Mbak Saida, apa sudah bisa share screen? Iya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Ini untuk nomor sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi agak di zoom sama nanti dijelaskan dulu soalnya baru penjelasannya ya. Iya. Nomor 971 itu untuk graphical integration untuk drying pada region falling rate. Untuk soalnya sebuah wet solid dikeringkan pada dryer tray pada kondisi steady state untuk untuk free moisturizer content X1-nya 0,40 kg H2O per kilogram dry solid, X2-nya 0,02 kg H2O per kilogram dry solid. Berat dry solidnya yaitu 99,8 kg dry solid dan surface area untuk dryingnya yaitu 4,645 meter persegi. Kurva drying rate-nya dapat dilihat di figur 951 yang B. Untuk untuk yang ditanyakan, hitung waktu untuk drying menggunakan integration graphical pada falling rate period. Untuk yang B, ulang tetapi menggunakan straight line untuk drying rate-nya. Kemudian diketahui X1-nya 0,40 kg H2O per kilogram dry solid, X2-nya 0,02 kg H2O per kilogram dry solid, LS-nya itu 99,8 kg dry solid, A-nya itu 4,645 meter persegi. Ditanyakan yang A itu T pada constant rate, T falling rate, dan T totalnya. Untuk B diulang tetapi dengan straight line. Untuk yang nomor A, dari figur 951A didapatkan critical free
moisturizer kontennya itu atau XC-nya itu 0,195 kg H2O per kilogram dry solid. Untuk constant rate periodenya pada X1 0,4 dan X2 itu sama dengan XT-nya yaitu 0,195. Kemudian dimasukkan ke figur 951B, didapatkan RC-nya sebesar 1,51 kg H2O per meter kuadrat jam. Untuk constant rate-nya menggunakan persamaan 962, di mana rumusnya T sama dengan LS per A kali RC X1 min XC. Dihasilkan sebesar 2,9169 jam. Ini adalah T constant rate. Untuk falling rate periode, datanya sebagai berikut. Untuk X-nya, saya menggunakan range 0,9195 dan seterusnya. R pembacaannya 1,5 dan seterusnya. R-nya 1 per R-nya sekian. Untuk delta X-nya juga sekian. Per R average-nya sekian. Delta X kali per R average-nya sekian, kemudian ditotal untuk mendapatkan delta X do X per R. Kemudian masuk ke persamaan 961 untuk menghitung T pada falling rate, yaitu dengan rumus LS per A integral X1 sampai X1 sampai X2 do X per R. Di hasil do X per R-nya tadi dimasukkan total dx per 1 per R average tadi, kemudian didapatkan 6,65 jam. Untuk total time-nya yaitu T constant rate ditambah T falling rate dihasilkan 9,5643 jam. Kemudian ke bagian B untuk falling rate period menggunakan straight line itu XC-nya 0,195 hingga X2-nya 0,02. Kemudian dimasukkan kemudian menggunakan persamaan 978 yaitu T sama dengan LS XC per ARC dan XC per X2. Didapatkan T-nya sebesar, T falling rate-nya sebesar 6,32 jam. Untuk total time-nya yaitu 2,9169 ditambah 6,32 didapatkan 9,24 jam. Ada yang ditanyakan untuk 971. 971 tuh juga masih mudah ya, karena dia cuma menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengeringan suatu wet solid gitu ya, tapi dia mengikuti kurva 951B. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menentukan sampai mana constant rate itu berlangsungnya sampai di XC gitu ya. Dari figur 951B itu XC-nya adalah 0,195, berarti akan terbagi menjadi dua region, constant rate sama falling rate. Kalau constant rate ya berarti ngikutin persamaannya constant rate karena dia RC-nya itu dari 0,4 sampai 0,195 itu konstan gitu. RC-nya sama, R-nya sama sehingga namanya RC. Nah, begitu masuk ke falling rate itu kan dia kurvanya menurun gitu ya. Kurvanya nggak lagi sama nilai R-nya sehingga ya dilakukan integrasi atau menghitung berapa luas di bawah kurva. Nah, ini kan pakai metode yang ada di contoh soal itu kan metode apa namanya yang trapesium itu ya. Ini juga bisa. Nah, kalau yang dianggap straight line itu juga bisa, berarti itu salah satu asumsi. Kan kalau dibaca di Gen Kopris itu ya, di bagian 97B itu adalah
calculation method for special case in falling rate region. Jadi ada dua special case. Yang pertama itu rate-nya adalah sebuah fungsi linier atau kesamaan garis lurus gitu ya, atau yang linear fungsi melalui originnya. Jadi yang melalui titik origin atau yang 0, gitu. Jadi tinggal digunakan persamaan yang sesuai. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya Mbak Saida ini? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Kalau sudah cukup jelas, terima kasih Mbak Saida. Sekarang 981B, 981. Ada yang mau menjelaskan 981? Ya Bu, terima kasih. Saya izin stop share ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Saida. Iya. Saya ingin coba, Bu. Boleh tulis di ini ya, Zoom chat ya. Oh, iya. Nama sama NRP-nya. Apakah sudah terlihat, Bu? Mungkin masih loading ya ini. Yang lainnya udah, oh sudah terlihat sekarang. Tapi agak di zoom juga. Oh iya. Soalnya dulu dijelaskan ya. Oh iya. Jadi untuk yang 9.81 ini adalah pengeringan untuk material biologi pada dry dryer, di mana bahan biologi granular yang dibasahi oleh air dikeringkan dalam pen dengan ukuran 0,305 kali 0,305 dengan kedalaman 38,1 mm. Kemudian kedalaman material pada pen yaitu 38,1 dengan diisolasi di bagian samping dan bawah. Kemudian perpindahan kalor adalah secara konveksi dari aliran udara yang mengalir sejajar permukaan dengan velocity yaitu 3,05 meter per sekon dengan temperatur 65,6 derajat Celcius dan humidity 0,01 kg per H2O per kilogram dry air. Kemudian untuk permukaan atas menerima radiasi dari pipa yang dipanaskan dengan uap yang suhu permukaannya yaitu 93,3 derajat Celcius yaitu pakai TR. Kemudian emisivitas padatan adalah 0,95. Kemudian untuk menjaga suhu permukaan padatan harus dipertahankan di bawah 32,2 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu permukaan dan laju drying untuk constant rate period. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah A yaitu 0,305 kali 0,305 sama dengan 0,093025 meter persegi. Kemudian untuk S-nya yaitu 38,1 mm atau sama dengan 0,0381 meter. Kemudian untuk velocity-nya 3,05 meter per sekon. Kemudian T-nya 65,6 derajat Celcius atau sama dengan 338,75 Kelvin. Kemudian untuk humidity-nya yaitu 0,01 kg H2O per kilogram dry air. Kemudian untuk TR-nya 93,3 derajat Celcius atau 366,45 Kelvin. Untuk emisivitasnya 0,95, TS-nya 32,2 derajat Celcius atau 305,35 Kelvin. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung unit volume dengan persamaan 9.37. Maka rumusnya adalah VH sama dengan 2,83 kali 10 pangkat min 3 tambah 4,56 kali 10 pangkat min 3 dikalikan H dalam kurung
kalikan T. Kemudian dimasukkan untuk nilai hanya 0,01 dengan T 338,75. Didapatkan untuk unit volumenya yaitu 0,974 meter kubik per kilogram dry air. Kemudian yang kedua yaitu menghitung densitas 1 kg dry air ditambah 0,01 kg H2O, dimana yaitu 1 tambah 0,01 dibagi 0,974 dari unit volumenya, didapatkan densitasnya yaitu 1,037 kg per meter kubik. Kemudian menghitung mass velocity atau G-nya, yaitu volume kali rho-nya, dimana velocity-nya dikalikan rho-nya yaitu 3,05 meter per sekon dikali rho-nya 1,037 kg per meter kubik. Sini untuk konversinya dijadikan jam sehingga dikalikan 3600. Dapatkan G-nya yaitu 11.384,55 kg meter persegi kali jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien perpindahan panas Hc, di mana Hc rumusnya ada persamaan 9.69 yaitu 0,0204 kalikan G pangkat 0,8, di mana nilai G-nya tadi sudah didapatkan sehingga disubstitusikan ke dalam persamaan, didapatkan nilai Hc-nya 35,866 W per meter persegi Kelvin. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari HR-nya dengan persamaan 410.10. Di sini untuk trial pertama yaitu menggunakan TS 32,2 derajat Celcius dan TS 93,3 derajat Celcius. Kemudian dengan rumus HR sama dengan emisivitas kali 5,676 kalikan TR per 100 pangkat 4 min TS per 100 pangkat 4 dibagi TR min TS. Untuk TR-nya dimasukkan nilainya dan TS dimasukkan nilainya, didapatkan nilai HR-nya 8,242 W per meter persegi kali Kelvin. Kemudian selanjutnya menghitung UK yaitu untuk persamaan 985. Nah, karena tidak ada konduksi bagian bawah yang terisolasi sehingga UK-nya sama dengan 0. Selanjutnya menghitung CS dengan persamaan 9.36 yaitu 1,005 tambah 0,88H. Nah, di sini hanya 0,01 dimasukkan sehingga didapatkan CS-nya 1023,8 Joule per kilogram dry air Kelvin. Kemudian untuk TS saat 32,2 derajat Celcius didapatkan HS-nya yaitu 0,031 kg H2O per kilogram dry air dari figur 9.32. Kemudian untuk lambda S-nya dari apendik A29 yaitu entalpi vapor kurangi entalpi liquid yaitu 2560,26 dikurangi 134,986 sehingga didapatkan 2425274 kJ per kilogram atau 2425274 Joule per kilogram. Kemudian menggunakan persamaan 9889 yaitu HS min H lambda S per Hc per KY MP sama dengan 1 plus kali 1 plus per Hc kali T min TS plus 1 plus UK per Hc kali T min TS plus HR min per Hc kali TR min TS. Kemudian karena Hc per K MP sama dengan CS maka digunakan persamaan 9318 sehingga didapatkan untuk nilai TS-nya yaitu setelah dimasukkan dan disubstitusi didapatkan 30,325 derajat Celcius. Karena TS hasil perhitungannya masih jauh dari trial yang pertama yaitu 32,2, maka dilakukan trial kembali, yaitu di sini diasumsikan lagi untuk TS-nya itu 31,7 derajat Celcius dengan atau sama dengan 304,85 Kelvin. Kemudian saat TS 31,7 derajat Celcius didapatkan HS-nya 0,0305 kg H2O per kilogram dry air dari figur 932. Kemudian saat TS 31,7 derajat Celcius didapatkan dari apendik A29 untuk lambda S-nya yaitu entalpi vapor kurangi entalpi liquid
yaitu 2529,36 dikurangi 132,896 sehingga didapatkan 2426,464 kJ per kilogram atau 2426,464 Joule per kilogram. Kemudian mencari TS untuk perhitungannya itu dari HS min H lambda S per CS sama dengan 1 plus UK per HC kali T min TS plus HR per HC kali TR min TS, sehingga didapatkan untuk nilai tulisnya yaitu 31,27 derajat Celcius. Karena tadi trialnya 31,7 dan TS perhitungannya 31,27 sehingga dapat diasumsikan sudah mendekati dan trialnya dianggap benar. Kemudian menghitung nilai HR dengan persamaan 4 10 10 di mana HR adalah emisivitas kali 5,676 dikali TR per 100 pangkat 4 min TS per 100 pangkat 4 per TR min TS. Kemudian disubstitusi nilainya didapatkan HR-nya 8,21 W per meter persegi K. Kemudian untuk menghitung RC digunakan persamaan 9.88, mana rumusnya sama dengan RC sama dengan Q per AS sama dengan HC per U plus UK kali T min TS plus HR kali TR min TS kali lambda S. Kemudian KYMB kali HS min H. Kemudian setelah disubstitusikan didapatkan RC-nya 2,582, sehingga untuk nilai TS-nya didapatkan 31,27 atau 31,3 derajat Celcius, sedangkan RC-nya yaitu 2,582 kg H2O per jam meter persegi. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, jadi ini itu ya, apa namanya, kalau soal yang tadi sebelumnya yang dijelaskan oleh Mbak Saida itu kan panasnya cuma ada karena konveksi udara, dryingnya itu karena konveksi udara. Nah, kalau di Genkoplis itu yang di bagian 9.8 itu ada juga yang kalau misalkan pada proses drying itu ditambahkan pemanas. Pemanasnya itu memancarkan radiasi atau bagian metal tray-nya itu tidak dilakukan isolasi sehingga terjadi heat transfer pada metal tray-nya. Kalau misalkan metal tray-nya panas berarti kan terjadi konduksi. Sehingga nanti dalam menentukan sistem drying itu konfigurasi alat itu penting, di mana heaternya, di mana tray-nya seperti apa, apakah ada isolasi atau tidak, itu sangat penting. Nah, pada soal yang dijelaskan sama Mas Habib ini, dia tray-nya terisolasi ya kan Mas, sehingga tidak ada konduksi. Jadi nanti pada perhitungan semua elemen yang ada konduksinya pasti nilainya 0. Tapi kalau di contoh soal 981 itu tiga-tiganya ada, radiasi, konduksi, konveksi semuanya ada. Sehingga nilai dalam menentukan koefisien heat transfer pada radiasi atau yang HR, yang UK atau yang H itu ya, itu semua ada. Nah, terus apa namanya? Di sini kan modelnya untuk menentukan berapa suhu surface temperatur. Nah, itu di surface temperatur dari si solidnya itu kan. Nah, kalau dari soal yang 981 ini, itu surface temperaturnya sudah diharapkan, itu kan di soalnya ada tulisannya ya, it is desired to keep the surface temperature of solid below 32,2 derajat Celcius. Ternyata sistem ini berhasil gitu ya, membuat surface solid temperaturnya itu di bawah 32,2 atau dari hasil perhitungan adalah 31,27 derajat Celcius itu, sehingga sesuai mulai dari spesifikasi udara yang digunakan sampai heating pipe yang ada di atasnya solid itu sudah sesuai.
Nah, pada penentuan surface temperatur itu kan dilakukan trial. Nah, trial itu kan berarti menebak-nebak angka. Angka berapa, kayak misalkan tadi TS-nya berapa, dicoba-coba, lalu nanti dievaluasi ketemu TS baru lagi gitu ya. Nah, itu kan berarti kan angkanya sangat random gitu ya. Supaya memudahkan trialnya, itu saudara dekati dengan nilai wet bulb dari udara pengering itu. Biasanya nanti dia tidak akan terlalu jauh dari nilai wet. Ada yang mau ditanyakan untuk yang 981 ini? Kurang jelas atau masih ada yang bingung? Sudah cukup jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Kalau sudah cukup jelas, bisa di stop share Mas Ahmad. Iya. Habib, terima kasih ya. Saya izin stop share ya Bu, terima kasih. Kemudian ini tadi kan ada dijelaskan sama Pak Kusdianto untuk ini ya, apa namanya, soal 916 itu yang yang udaranya tersirkulasi pada continuous dryer. Nah, itu coba kalian kerjakan 916 itu nanti sampai jam 9.30 kalian apa namanya, submit aja selesainya sampai mana gitu ya. Kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kusdianto, tinggal kalian kerjakan ulang gitu kan. Nanti di-uploadnya 2 kali. Jadi yang 916 sampai jam 9.30 ini kalian upload selesainya sampai mana, terus nanti kalian selesaikan sama yang nomor 915. Nanti di-upload lagi di slot classroom yang sama. Coba. Karena kalau nggak dicoba biasanya agak terjebak gitu ya. Karena definisinya X itu kalau untuk sistem ini pada pokok bahasan dryer ini adalah dia per dry solid. Padahal kalau yang di soal itu adalah 50% water on wet basis. Jadi azas teknik kimianya harus berhati-hati sekali di sini. Kira-kira yang saya maksudkan tadi paham ya? 916 itu saudara kerjakan sekarang ini sampai 9.30, saya rasa cukup itu waktunya. Nanti diupload selesainya, jadi misalkan belum selesai Bu, enggak apa-apa, diupload saja. Terus nanti 916 itu dilanjutkan ditambah 915 sebagai PR yang maksimal uploadnya sampai Jumat depan jam 7. Nanti kita bahas di minggu depan. Sudah paham ya? Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh sambil ditanya di sini aja. Saya tunggu sampai 9.15 lah.
Permisi Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Ini mengerjakannya ditulis tangan apa boleh menggunakan Excel ya? Sebaiknya sih ditulis tangan aja. Kalau perhitungan mau pakai Excel boleh. Cuman yang kalian upload sebaiknya tulisan tangan saja supaya kami bisa memastikan kalau memang itu dikerjakan sendiri. Bukan mau seurusan atau apa, tapi kadang-kadang ya mahasiswa tuh banyak kalau ngerjakannya pakai Excel itu di-share terus nanti di-rename. Jadi supaya sama-sama husnudon gitu ya, sama-sama berbaik sangka. Baik Bu, terima kasih.